semuanya, selamat datang di UPT SMPN 26 Gresik yang berada di Dusun Burung Kidul, Desa Kedunganyar, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Hari ini kami sedang melaksanakan kegiatan yang penuh manfaat bagi lingkungan, yakni gerakan sejuta biopori dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan resapan air hujan. Apakah kalian sebelumnya sudah pernah mendengar tentang apa itu biopori? Biopori atau biasa juga disebut dengan lubang resapan. Biopori merupakan lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah. Lubang ini memiliki diameter antara 10 sampai 30 cm dan tidak memiliki muka air tanah dangkal. Lubang tersebut kemudian diisi dengan sampah organik yang memiliki fungsi sebagai makanan makhluk hidup yang ada di tanah seperti cacing dan akar tumbuhan. Biopori ini membawa sejuta manfaat bagi lingkungan. Di antaranya, 1. Mengurangi sampah organik, 2. Menyuburkan tanah, 3. Membantu mencegah terjadinya banjir, 4. Menjaga dan menambah jumlah air tanah, 5. Pengolah sampah organik. Tentu sangat bagus ya jika lahan di sekolah diletakkan biopori. Di lingkungan UPT SMP Negeri 26 Gresik telah melaksanakan gerakan pemasangan 100 lubang biopori di berbagai sudut sekolah. Di halaman atau taman depan sebanyak 30 titik, lapangan tengah sebanyak 30 titik, di wilayah greenhouse sebanyak 15 titik, di Taman Rengganis dekat toilet putri terdapat biopori sebanyak 15 titik, dan di Taman Sembada dekat toilet putra sebanyak 10 titik. Gerakan ini melibatkan seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, tenaga sekolah, dan peserta didik. Untuk pembuatan biopori ada beberapa alat dan bahan yang perlu disiapkan, di antaranya 1. Bor biopori atau bor tanah, 2. Pipa PVC dan botol daur ulang dengan diameter 10 cm, panjang 80 sampai 100 cm. 3. Bor pipa dan gergaji. 4. Penutup pipa atau casing biopori yang terbuat dari bata yang dibentuk disesuaikan dengan ukuran pipa. 5. Tempat daun yang akan dimasukkan pipa untuk mempermudah pengambilan kompos. 6. Sampah organik. Dan 7. Air. Sebelum mulai membuat biopori, perlu disiapkan pipa PVC atau botol daur ulang yang telah dilubangi dan penutup biopori. Kemudian, terlebih dahulu tentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pembuatan. Setelah ditentukan tempatnya, siram tanah yang akan dijadikan sebagai tempat pembuatan biopori dengan air agar tanah menjadi lebih lunak dan mudah untuk dilubangi. Lubangi tanah dengan menggunakan bor tanah. Usahakan buat yang tegak lurus. Buat lubang dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan diameter 10 cm. Selanjutnya, masukkan pipa atau botol daur ulang dan tempat penampung sampah organik yang sudah disiapkan. Kemudian, isi lubang dengan sampah organik seperti daun, rumput, kulit buah-buahan, dan sampah yang berasal dari tanaman lainnya. Setelah itu, tutup lubang menggunakan penutup biopori. Untuk selanjutnya, lubang resapan biopori ini juga harus kita rawat agar tetap terjaga kualitasnya dan dapat berfungsi dengan baik. Kita perlu melakukan beberapa hal berikut untuk merawat lubang biopori, antara lain: 1. Kita dapat mengisi lubang biopori dengan sampah organik secara bertahap setiap 5 hari sekali sampai lubang terisi penuh dengan sampah. 2. Lubang resapan biopori yang sudah terisi penuh dengan sampah dapat kita biarkan selama 3 bulan agar sampah tersebut nantinya menjadi kompos. 3. Setelah 3 bulan, angkat kompos yang sudah jadi dari lubang biopori. Berikut salah satu hasil dari penggunaan biopori, yaitu dapat mengurangi sampah organik dan menghasilkan pupuk yang berguna bagi tanaman. Dan lubang siap diisi kembali dengan sampah yang baru. Kompos pun siap digunakan untuk memupuk tanaman yang ada di lingkungan sekolah.
Mari kita lakukan gerakan biopori di lingkungan sekitar kita. Ingat, kerusakan alam bukan terjadi pada kita, melainkan karena kita.